Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Jadi setelah lama banget Budget Bikers ID nggak bikin video baru. Ini baru istilahnya baru sempat buat ngedit sama ngupload video baru ya. Karena bulan-bulan kemarin itu Februari jadwal Budget Bikers ID cukup lumayan padat. Nggak kayak biasanya, karena biasanya bulan awal-awal tahun Januari, Februari, Maret itu biasanya tuh kerjaan tuh nggak terlalu padat. Cuman tahun ini mungkin karena kemarin tuh habis pandemi, jadi terus kayak PPKM kan udah dicabut istilahnya tuh, jadi orang-orang udah pada bisa keluar atau istilahnya main-main lagi atau liburan lagi. Jadi kemarin tuh dilalah pas awal tahun, 2 bulan terakhir lah, 2 bulan awal ini rame banget, jadi belum sempet buat ngeditnya aja. Cuman kalau untuk ngambil gambar atau take video sih udah agak lama ya. Nah ini lagi di Pantura, jadi dari arah Semarang rencananya kita bakal main ke suatu tempat di daerah Kendal. Jadi ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Nah setelah kita riding sekitar setengah jam dari jalur Pantura, jadi tadi masuk di lampu merah UIN. Kalau di sini namanya UIN Wali Songo ya kalau nggak salah. Kalau yang di Jogja itu kan Sunan Kalijaga, ya pokoknya itulah. Jadi masuk lampu merah UIN ke arah selatan. Kalau misalnya teman-teman dari arah Jakarta atau dari arah barat, teman-teman bisa ambil arah kanan. Kalau teman-teman yang datang dari arah timur atau dari arah Semarang, itu bisa ambil arah kiri. Jadi nanti ikutin jalan utama aja, nanti teman-teman bakal ngelewatin BSD terus aja. Nanti di pertigaan yang ke arah ini, arah Bondoharjo itu udah kelihatan. Jadi di lampu merahnya itu udah kelihatan. Ikutin aja jalan utama. Nanti kurang lebih sekitar setengah jam lah kurang lebih, nanti udah sampai di daerah Kecamatan Bondoharjo. Jadi ini salah satu tempat wisata yang sebenarnya aku juga baru tahu walaupun udah di Semarang. Jadi kemarin tuh pas iseng-iseng kayak baca kayak web wisata atau tentang rekomendasi wisata itu, ternyata di Semarang juga ada wisata yang keren. Jadi selain daerah Bandungan yang emang udah terkenal, di daerah Kendal ini juga sebenarnya ada wisata yang sebenarnya bagus, cuman mungkin tidak banyak orang
termasuk saya juga tahu tentang wisata ini. Jadi tahunya juga baru-baru aja kemarin pas baca kayak rekomendasi wisata gitu. Nah, wisata ini sebenarnya kayak wisata Semarang atas pada umumnya. Jadi lingkungannya atau tempat wisatanya tuh cenderung dingin. Kayak di Bandung kan hampir sama sebenarnya. Mungkin ketinggian juga sama karena ini juga masih kawasan kaki Gunung Ungaran. Jadi kalau di Bandungan itu kayaknya mungkin sebelah selatannya, kalau ini sebelah utara atau mungkin agak barat dikit. Jadi ini sama juga kayak di Gedong Songo. Jadi di sini juga ada satu pemandangan air panas. Jadi kemarin aku sempat baca di review online tempat pemandangan air panas di daerah Wonoharjo. Sebenarnya kalau dari tempat kerja saya malah lebih dekat ke sini ya ketimbang ke Gedong Songo. Jadi kemarin kebetulan kerjaan juga agak padat, jadi nggak bisa untuk riding atau touring yang jauh ya. Jadi mungkin liburnya cuma 1 hari atau 2 hari. Kebetulan juga cuaca juga lagi menurutku kurang nyaman kalau buat touring atau riding jauh, karena cuacanya juga agak-agak nggak jelas. Jadi kadang panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas sama hujan juga barengan. Kayak beberapa hari terakhir di Semarang biasanya cuacanya kayak gitu. Jadi materinya panas tapi tiba-tiba hujan. Jadi ya akhirnya nyari lokasi wisata yang deket-deket aja dari tempat tinggal. Kebetulan aku tinggal kan juga masih kota Semarang. Jadi kalau misalnya mau riding ke terakhir yang agak jauh kayaknya masih Magelang sih. Jadi kalau misalnya mau lanjut ke Magelang, ke Jogja atau ke Solo mungkin itu kayaknya sih agak makan waktu. Jadi akhirnya ya udah nyari yang deket-deket dulu. Ternyata ada yang bagus kemarin aku baca reviewnya. Jadi tempat pemandian air panas, jadi kayak di Gedong Songo. Kalau kemarin sebenarnya setelah pandemi itu sempet nyobain kayak rencana mau mandi di pemandian air panasnya Gedong Songo, cuman pas terakhir kesana itu kayaknya masih tutup atau apa ya, atau lagi direnovasi gitu. Akhirnya rencana yang kemarin itu akhirnya mampirnya ke Umbul Sidomukti. Jadi pas kayaknya sih pas riding sama temanku si Teo itu deh kayaknya ya, pas rencana mau ke Gedong Songo akhirnya ke Umbul Sidomukti lagi. Padahal pengennya itu rencananya dari kosan atau dari Semarang bawah itu pengennya ke Medan Panas, cuman karena tutup atau apa ya udahlah, tak urungin. Mungkin sekarang ini video diupload mungkin udah buka ya, semoga ya, karena pas kemarin ke sana kayaknya sih masih tutup. Mungkin bulan apa ya, pokoknya bulan lama lah, pokoknya pas video kayaknya mungkin bulan-bulan Oktober atau Desember, pokoknya pas video yang ke Umbul Sidomukti itu deh, pokoknya pas kesana terakhir itu. Jadi ya udahlah, akhirnya nyari alternatif tempat wisata lagi karena yang sekitaran Semarang. Kabupaten yang paling deket itu kan ya Kabupaten Semarang atas lah kan, Kabupaten Semarang. Ada satu kabupaten lagi itu Kendal. Nah Kendal itu sebenarnya arahnya tuh di sebelah barat. Kebetulan apa namanya, malah nyasar tamu tersik ora fokus, padahal harusnya tadi tuh ambil kanan. Dia mau yo rada kaduan apa ya, soalnya lagi nggak bawa GPS, nggak bawa HP. Oh yo iki mau berarti. Soalnya tadi tuh yang dari atas tuh kelihatan mobil-mobil yang apa namanya, mobil-mobil kayak dari luar kota, kayaknya sih tempat wisatanya di atas. Kayak iki po ya. Lali mau
mau. Yus, oke lanjut sih, wey. Semoga nggak nyasar. Jadi ya itu akhirnya ini akhirnya ketemu lagi lah mobil-mobil seko luar kota arah Rono, malah aku lurus, wey. Nah akhirnya tadi sampai mana ya? Ya pokoknya intinya tuh Kendal itu belum sempet tak ampirin, jadi akhirnya ya udahlah coba-coba riding yang deket-deket aja. Kendal kan juga cuma beberapa menit dari kosan udah sampai Kendal, jadi cuma motoran dikit, nggak usah jauh-jauh. Udah sampai Kendal. Nah tempat wisata yang pertama aku baca itu ini, jadi tempat pemandian air panas. Kebetulan kan pas banget, udah lama banget nggak mandi air panas, kayaknya sih sebelum pandemi terakhir itu juga udah lama banget. Akhirnya nyobalah kesini, penasaran. Jadi ternyata di dekat-dekat Semarang juga ada loh, selain di Bandungan, tempat pemandian air panas. Apalagi mungkin yang teman-teman yang tinggal di sekitar BSB, karena BSB kan kayak kota yang lagi berkembang tuh di sana. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah BSB ya udah tinggal mungkin tambah sekitar setengah jam udah sampai. Ini viewnya keren banget, pokoknya khas pegunungan Ungaran, jadi udaranya dingin banget ini. Jadi ya kayak gitu sih intinya ceritanya. Jadi mungkin next juga bakal sering riding di sekitaran Kendal ya, mungkin berkeliarannya Budget Bikers ID. Sementara cuaca lagi kurang bagus. Ini juga kemarin sempat ngedrop, mungkin karena kerjaan juga terlalu padat. Jadi kemarin kapan ya, mungkin hampir semingguan lalu, jadi sempat kena radang, jadi istirahat 4 hari di kosan. Wah kurang tekan-tekan gitu ya, pokoknya itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Kendal atau mungkin tahu tempat-tempat wisata di Kendal, bisa tulis di kolom komentar, mungkin bisa mampir Budget Bikers atau mungkin kita bisa riding bareng. Just info, Budget Bikers ID sekarang biasanya riding tuh hari Jumat, karena sekarang kerjaan juga padat, jadi ngambil liburnya hari Jumat. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin Jumat slow atau pengen bareng bisa kontak aja, bisa komentar atau bisa DM via Instagram, mungkin Instagramnya sama juga ID. Ini bisa di DM aja, nanti siapa tahu jadwalnya ketemu, bisa riding bareng. Jadi ya itu sih mungkin sementara. Jadi mungkin sementara ini mungkin ya sekitaran Kendal lah. Kayaknya Kendal juga banyak tempat wisata yang keren-keren sih setahuku, karena tempatnya keren sih. Aku baru aja nge-explore ini. Nah ini udah sampai di parkiran akhirnya, jadi kita parkir dulu. Set. Oke. Kayaknya nggak terlalu ramai, kayaknya udah sore kayaknya sih. Padahal tadi dari Semarang kan jam 2-an deh. Nah, sekarang jam 3 ya. Nah ini udah di pemandian air panas Gonoharjo. Jadi ini tempatnya dikelola sama wisata sih setahu. Jadi tiketnya ke air panasnya itu cuma Rp20.000. Jalan kakinya juga deket banget. Tuh lihat pancurannya tuh yang air panas. Jadi di bawah ini kolamnya kolam air panas, tapi nggak terlalu bau belerang sih setahu sih. Tuh ruang ganti itu juga sama. Terus kolam putri ada di bawah, jadi dipisah. Ada beberapa kolam di sini. Nah ini musolahnya yang di dekat pemandian air panasnya. Jadi ada beberapa musola di sini. Terus di bawah juga ada penginapan. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nginep di sini, ada disediakan tempatnya. Terus playground juga banyak. Terus di sini tadi ada kayak wahana air, tapi kayaknya sih karena udah sore jadi udah tutup. Terus di sini juga lengkap sih setahu sih, jadi kayak kok apa ya namanya, wisata air ya, itulah punya tempat-tempat mainan anak-anak tuh di sini lengkap banget. Jadi wisata keluarganya lengkap. Terus yang di bawah itu tadi yang pas masuk itu yang ada wahana permainnya itu air dingin. Jadi
yang di atas tuh tadi air panas, terus yang di bawah itu air dingin. Jadi lengkap banget di sini. Buat bawa keluarga cocok banget kalau di sini. Terus kalau buat gathering juga ada. Jadi tadi kebetulan ketemu teman-teman dari kampus mana gitu, dari Semarang juga. Jadi bikin acara gathering di sini juga. Ada harga sewanya juga, tapi mungkin teman-teman mungkin bisa DM ke akun pemandian air panasnya, kan dia pasti punya Instagram, jadi bisa di DM aja. Terus di bawah ini juga ada musola lagi, jadi selain di atas dekat sini juga ada musola, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman. Terus karena ini masih ada sedikit perbaikan, jadi ada beberapa proyek mungkin ya, jadi biar fasilitasnya lebih lengkap. Terus karena ini juga nggak weekend, jadi nggak terlalu rame. Kebetulan mungkin kalau Sabtu Minggu pasti rame, saya yakin, karena tempat wisatanya keren banget. Jadi mungkin teman-teman yang dari luar kota cocok banget nih. Jadi tempat penginapannya atau villanya atau penginapannya juga deket banget sama pemandian air panasnya. Jadi teman-teman nggak usah jalan jauh-jauh, nggak sampai 5 menit udah sampai. Terus di bawah tadi aja ada juga camp area. Setahuku sih tadi ada camp area. Jadi mungkin teman-teman yang suka moto camping atau mungkin ada rencana camping sama keluarga bisa ke sini. Jadi tiketnya cuma Rp20.000, murah banget. Jadi ya kayaknya itu aja episode jalan-jalan Budget Bikers ID kali ini. Jadi thank you banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time, bye bye. Motorku rusak lo, ngeplay lampune sih ya.